Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga mata kuliah pendahuluan fisika zat padat kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai struktur kristal ya. Jadi pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas sekilas terkait sel satuan ya. Jadi ada dua sel satuan atau unit sel, itu ada primitif dan ada juga bukan primitif. Nah, untuk yang primitif sendiri itu ada satu titik kisi per sel dan luas terkecil itu dikatakan untuk 2 dimensi dan volume terkecilnya itu dalam 3 dimensi. Nah, contoh untuk sel primitif itu ada simple cubic. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang ini ya. Untuk kalau kita membahas di jenis-jenis kristal. Nah, terus untuk yang bukan primitif, dia itu lebih dari satu titik kisi per sel dan integral luasan dari sel primitif. Jadi ciri-cirinya itu dia integral luasan dari sel primitif. Nah, contohnya itu ada untuk sel yang bukan primitif itu contohnya adalah body center cubic. Nah, ini body center cubic ini jadi untuk 3D itu ada satu titik kisi di tengah-tengah kubus ini. Kalau misalkan jenisnya adalah kubik atau kubus. Nah, untuk 2D atau 2 dimensi ini seperti ini. Ada satu titik kisi tepat di tengah-tengahnya. Jadi ini yang dinamakan sel yang bukan primitif. Oke ya. Sekarang kita masuk ke bagian operasi simetri. Jadi salah satu pembahasan yang perlu kalian pahami dalam mempelajari struktur kristal itu adalah operasi simetri. Apa itu operasi simetri? Jadi operasi simetri itu adalah transformasi kristal di mana kristal tersebut tidak berubah ketika dilakukan pengoperasian. Jadi kristalnya itu invarian ketika dilakukan pengoperasian ya. Nah, untuk apa kita pelajari operasi simetri ini? Jadi operasi simetri ini akan menjadi dasar kita dalam mengelompokkan struktur kristal. Jadi untuk pembahasan selanjutnya itu akan dibahas jenis-jenis kristal, ada kelompok kristal. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya itu perlu kalian ketahui tentang operasi simetri ini karena ini yang akan menjadi dasar dalam pengelompokan suatu struktur kristal. Jadi ada 4 operasi simetri, yaitu ada translasi, ada rotasi, refleksi, dan inversi. Nah, untuk operasi translasi pasti berlaku untuk kisi, sedangkan operasi lainnya itu tidak selalu. Seperti rotasi, jadi operasi lainnya itu rotasi, refleksi, dan inversi itu tidak selalu yang berlaku untuk kisi. Hanya translasi saja yang pasti berlaku untuk kisi. Kenapa? Karena struktur kristal itu tersusun dari titik-titik kisi yang secara otomatis kisi tersebut itu akan punya operasi translasi. Jadi titik kisi itu tidak ada yang tidak memenuhi operasi translasi. Nah, operasi translasi, rotasi, dan refleksi ini itu adalah operasi simetri yang diterapkan pada kisi 2D ya, kisi 2D. Jadi kisi 2 dimensi. Jadi yang translasi, rotasi, dan refleksi ini yang diterapkan pada 2 dimensi, sedangkan untuk operasi inversi ini hanya bisa berlaku untuk kristal 3 dimensi. Nah, kombinasi dari beberapa operasi simetri, misalkan translasi dan rotasi, translasi dan refleksi, dan lainnya itu akan membentuk suatu poin grup simetri. Nah, kita akan bahas satu persatu dari keempat operasi simetri ini. Yang pertama, terkait operasi simetri untuk translasi. Nah, jadi seperti yang dibahas sebelumnya bahwa suatu bahan itu dikatakan kristal akan memiliki simetri translasi. Jadi setiap bahan yang dikatakan kristal itu pasti dia memiliki simetri translasi karena simetri translasi ini mengikuti susunan keteraturan dari kisi.
Nah, titik kisi yang berada pada posisi R ketika diberikan operasi translasi T yang berada pada posisi R. Jadi titik kisi yang berada pada posisi R ketika diberikan operasi translasi T yang berada pada posisi R aksen. Jadi ini ya simetri translasi. Nah, secara matematis sebenarnya sudah pernah dinyatakan dalam persamaan ini ya. Translasi berarti U1, A1 ditambah U2, A2 ditambah U3, A3. Ini pernah sudah saya berikan contoh soalnya pada pertemuan yang lalu. Jadi misalkan ini ya, kita ingin menentukan vektor berapa nilai U1-nya, maka kita harus perhatikan untuk vektor translasi untuk T1. Nah, ini beda ya untuk T1 dengan T2. Lihat, untuk T2 ini dia bukan vektor translasi karena dia tidak tepat berada pada titik kisi. Jadi yang tidak tepat berada di titik kisi itu dia bukan merupakan vektor translasi. Yang merupakan vektor translasi ini adalah yang T1. Jadi kalau kita ingin cari vektor translasinya berarti T1-nya U1, A1 ditambah U2, A2, U3 dan A3 karena ini hanya berada pada ruang kisi 2 dimensi berarti U3 dan A3-nya itu adalah 0. Maka bisa kita dapatkan vektor translasi untuk vektor T1 ini itu U1-nya sebesar ini ya, kalau kita lihat untuk arah S1 ini dia karena berlawanan arah dengan vektor satuannya, vektor A1-nya berarti dia ke bawah ya, sedangkan ini menuju ke atas berarti untuk U1-nya itu sebanyak 3 satuan, tapi dia minus. Jadi minus 3 A1. Nah, ditambah dengan untuk A2-nya. A2-nya dia searah ya, ini yang ke sebelah kanan berarti dia 2. Jadi seperti itu menentukan vektor translasi. Jadi inilah yang dinamakan operasi simetri translasi. Berikutnya ada operasi simetri rotasi. Jadi suatu kisi itu memiliki simetri rotasi ketika kisi tidak berubah saat dirotasi sejauh θ di sekitar sumbu rotasi atau titik pada kisi 2 dimensi. Nah, suatu kisi itu selalu kembali ke posisi semula jika dirotasi sejauh 2pi. Jadi tentu saja ya kalau ada suatu bentuk kristal, suatu titik kisi, itu kalau kita rotasi sejauh 2pi dia akan kembali ke posisi semula karena dia berputar sejauh 360 derajat. Jadi maka sudut θ-nya itu harus dinyatakan dalam kelipatan n dari 2pi ini. N dari 2pi ini. Jadi kalau secara matematis kita tuliskan n θ, kelipatan θ-nya itu sama dengan 2pi. Jadi θ itu tak lain adalah 2pi dibagi dengan n. Nah, dari persamaan sebelumnya tadi, nilai n yang memenuhi untuk simetri translasi itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, kenapa tidak ada 5? Sebentar mungkin kita akan bahas kenapa tidak ada n sama dengan 5. Nah, contohnya misalkan ada seperti yang ada di gambar ini ya, untuk n sama dengan 6. Jadi kalau untuk n-nya sama dengan 6 berarti tadi θ sama dengan 2pi per n, berarti 2pi per 6 ya. Ini kan 2 kali 180 berarti 360 dibagi 6 berarti θ-nya adalah 60 derajat ya. Jadi rotasi θ-nya itu 60 derajat. Jadi seperti digambarkan pada gambar ini. Jadi contoh kisinya itu adalah heksagonal karena dia 60 derajat. Jadi kalau saya putar kisi ini setiap 60 derajat, maka kisi ini tidak akan berubah tampilannya. Jadi angka 7-nya tetap ya. Jadi kalau saya putar ke arah sini, maka angka 7-nya tidak akan berubah. Dia akan berada di sini. Nah, kalau bukan 60 derajat, ini kan tadi diputar 60 derajat, jadi dia tidak akan merubah bentuknya. Tapi kalau dia bukan 60 derajat, maka posisi angka 7 ini pasti berubah, yang berarti tidak berlaku operasi simetri. Nah, rotasi dengan nilai n ini diistilahkan sebagai n-fold
n-fold rotation. Jadi misalkan kisi yang ditunjukkan oleh gambar ini yang memiliki rotasi 60 derajat, maka kisinya ini disebut dengan 6-fold rotasi. Jadi ini 6-fold rotasi ya. 6-fold rotation. 6-fold rotation. Jadi kisinya itu memiliki simetri rotasi 6-fold. Nah, contoh lainnya itu adalah kisi persegi ya, kisi persegi, misalkan dia itu memiliki 4-fold rotasi, artinya rotasi 90 derajat itu kalau kita rotasikan sejauh 90 derajat, dia tidak akan merubah bentuknya. Jadi dia hanya memiliki 4-fold rotation. Jadi θ-nya itu sama dengan 2pi per 4, berarti ini 360 per 4 ya, jadi 90 derajat. Jadi rotasi 90 derajat itu tidak akan merubah bentuknya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa sumbu rotasi itu boleh tidak melewati suatu titik kisi. Nah, berdasarkan yang pernah disebutkan sebelumnya, nilai n yang diperbolehkan itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 6 saja. Tidak ada n sama dengan 5. Kenapa? Alasannya adalah karena n sama dengan 5 ini tidak sesuai dengan simetri translasi yang seharusnya berlaku untuk semua kisi. Jadi ketika kita ingin mencari operasi rotasi, maka yang harus selalu diingat adalah operasi translasi yang harus dipenuhi setiap kisi. Nah, misalkan ini ya, lihat gambar ini. Nah, di sini terdapat satu baris kisi yaitu A, B, C, dan D. Nah, T ini adalah, misalkan di sini adalah T ya. Di sini juga adalah T. T itu adalah vektor translasi dari kisi yang memiliki simetri rotasi n-fold dan sumbu rotasi melewati titik kisi yang tegak lurus dengan layar kalian ya. Jadi T ini adalah vektor translasi dan kisi itu memiliki simetri rotasi n-fold dengan sumbu rotasi melewati titik kisi. Jadi melewati titik kisi B, sini B dan C ya. Nah, rotasi sejauh θ 2pi per n di titik B dan C ini searah dan berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau di titik B ini simetri rotasinya searah jarum jam dan menghasilkan titik ini B aksen, dan untuk titik C ini berlawanan arah dengan arah jarum jam yang menghasilkan titik C aksen ini. Jadi secara berturut-turut sehingga seharusnya diidentik terhadap B dan C ya. Jadi identik terhadap B dan C. Nah, karena ini adalah operasi simetri, maka titik B aksen ini dan C aksen itu juga harus merupakan titik kisi, sehingga harus mengikuti simetri translasi. Jadi tadi yang di sini adalah T ya, di sini T. Jadi jarak B aksen ke C aksen itu harus merupakan, jadi jarak B aksen ke C aksen itu harus merupakan kelipatan bilangan bulat dari yang ini ya, kelipatan bilangan bulat dari B ke C. Nah, misalkan B ke B aksen ini adalah operasi translasi T, begitu juga dengan C ke C aksen ini merupakan operasi translasi T, maka jarak horizontal ini ya, kalau ini T, berarti kalau kita tuliskan di sini sudut antara vektor translasi ini itu adalah θ, maka jarak horizontal yang di sini itu adalah T cos θ. Di sini juga adalah T cos θ ya, sama. Nah, jadi tadi karena jarak antara B aksen C itu harus merupakan kelipatan bilangan bulat dari jarak BC, maka B aksen C aksen itu adalah M BC. Jadi M ini adalah yang bilangan bulat. Nah, B aksen ke C aksen itu adalah 2T cos θ ditambah T. Jadi misalkan kita tuliskan di sini adalah T.
maka B aksin C aksin itu adalah 2T, ini T cos theta ditambah T cos theta itu 2T cos theta ditambah dengan T sama dengan M dikali BC itu adalah T juga ya, karena ini berseberangan. Nah, dari sini kita peroleh cos theta-nya itu sama dengan M kurang 1 dibagi dengan 2, di mana M-nya itu merupakan bilangan bulat ya. Jadi karena cos theta kurang dari 1, nilai M yang diperbolehkan itu adalah 3, 2, 1, 0, dan minus 1. Jadi karena nilai cos theta itu nilainya dari minus 1 sampai 1 kan? Jadi cos theta itu nilai yang terendah adalah minus 1 dan yang paling besar adalah 1. Tapi di sini kita mengambil harga mutlaknya saja, cos theta itu positif. Jadi nilai cos theta itu tidak mungkin nilainya lebih besar dari 1. Jadi nilai M yang diperbolehkan adalah 3, 2, 1, 0, dan minus 1. Jadi kalau kita misalkan 3 ya, jadi M-nya 3, 3 kurang 1, 2, 2 dibagi 2, itu 1. Jadi cos theta-nya adalah 1. Nah, 2 kas masuk, jadi 2 dikurang 1, 1, jadi cos theta-nya itu adalah 2. Nah, tidak mungkin 4 ya. Kalau 4 berarti hasilnya, jadi M-nya misalkan 4, berarti 4 dikurang 1 berarti 3, 3 dibagi 2, 1,5. Cos theta-nya sudah melebihi dari 1. Jadi itu tidak sesuai dengan nilai cos theta yang seharusnya. Nah, nilai M ini, yang ini ya, nilai M ini itu dia akan menghasilkan sudut theta rotasi yang diperbolehkan, yaitu 0 derajat, 360 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, dan 180 derajat secara berturut-turut. Jadi misalkan ya, kalau kita masukkan yang 3 tadi, cos 3 dikurang 1, 2 dibagi 2, 1, jadi cos theta-nya sama dengan 1, berarti theta yang memungkinkan itu adalah 0 derajat, cos 0 derajat 1 kan ya, atau 360 derajat, dan juga nilainya 1. Nah, misalkan kita masukkan lagi 2, berarti 1/2 cos theta yang memungkinkan itu adalah 60 derajat. Untuk 1 berarti 1 kurang 1, 0. Jadi cos theta yang sama dengan 0 itu adalah theta-nya adalah 90 derajat dan seterusnya. Nah, karena theta rotasi yang diperbolehkan itu hanya 0 derajat atau 360 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 dan 180 derajat, maka ini tadi ya theta-nya itu sama dengan 2pi per n. Nah, nilai n yang mungkin itu adalah 1, 6, 4, 3, dan 2 secara berturut-turut. Jadi kesimpulannya, nilai N5 ini tidak mungkin ya, karena tadi 180 dibagi 2 kali 180, 360 dibagi 5 itu tidak memenuhi theta yang ini, theta yang ada di sini. Jadi kesimpulannya N sama dengan 5 itu tidak diperbolehkan karena tidak mengikuti simetri translasi yang seharusnya ada. Nah, ini contohnya, gambar ini menunjukkan bahwa N sama dengan 5 itu tidak mungkin terjadi pada struktur kisi. Jadi yang ini 5 volt ya. Jadi tidak mungkin terjadi pada struktur kisi. Jadi segi 5 yang disusun ini tidak bisa, jadi ini ya segi 5 yang disusun ini tidak bisa menutupi seluruh bagian dari struktur. Jadi ada ruang kosong di sini. Yang ini ya ruang kosongnya. Jadi segi 5 yang disusun itu tidak bisa menutupi ruang kosong ini. Hal ini disebabkan karena tidak adanya vektor translasi yang mampu menjelaskan susunannya. Itulah kenapa N5 tidak ada tadi, yang ada hanya 1, 2, 3, 4, dan 6. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai operasi simetri bagian refleksi. Jadi di sini ya, misalkan kita punya kisi berbentuk lingkaran ini, jadi ada potongan di bagian atasnya yang di sini ya. Nah, simetri refleksi itu adalah ketika terdapat suatu bidang atau garis pada kisi 2 dimensi yang membuat
kisi bisa dibagi dua bagian yang sama besar seperti sebuah pencerminan. Nah, bidang atau garis ini disembulkan dengan huruf M. Jadi beda dengan simetri rotasi yang sebelumnya yang disembulkan dengan angka. Jadi tadi yang rotasi itu disembulkan dengan angka. Jadi ada 1 volt, 1 volt, ada 2 volt. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau untuk refleksi itu disembulkan dengan huruf ya, refleksi disembulkan dengan huruf ada M di sini. Nah, dari gambar ini misalkan ada titik kisi seperti ini ya, di sini titik kisi yang seperti ini. Nah, untuk simetri translasinya pasti ada ya ini. Kita tarik garis simetri refleksinya di sini, maka pasti ada refleksinya yaitu M. Jadi di ini kalau kita untuk translasinya pasti ada ya. Jadi setiap kisi, setiap bahan yang disebut kristal itu pasti memiliki simetri translasi. Nah, kalau kita rotasikan ini, kira-kira dengan bentuk kisah seperti ini kita bisa rotasikan hanya sejauh 360 derajat ya. Jadi hanya ada 1 volt. Jadi hanya ada 1 rotasi dan untuk simetri refleksinya itu hanya ada 1 refleksi, 1 kali refleksi. Jadi kita simpulkan 1 M. Jadi dia hanya ada 1 rotasi, 1 volt, dan 1 refleksi. Seperti ini. Jadi kita harus mempertimbangkan kombinasi simetri refleksi dengan simetri rotasi yang diperbolehkan, sehingga suatu sumbu rotasi itu dapat diperlakukan sebagai dua kemungkinan, yaitu rotasi dan refleksi atau hanya rotasi saja. Jadi suatu kisi itu dapat berupa rotasi dan refleksi atau hanya ada rotasi saja tanpa ada refleksi. Nah, kita sudah temukan bahwa hanya terdapat 5 jenis simetri rotasi yang mungkin, yaitu 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, dan 6 volt ya. Maka terdapat 10 kombinasi rotasi dan refleksi yang paling mungkin, yaitu antara lain jadi kalau kita kombinasikan dengan simetri refleksi, maka ada 10 kombinasi rotasi dan refleksi, yaitu ada yang 1 M, 2 MM, 3 M, 4 MM, 6 dan 6 MM. Jadi maksud dari ini bisa kita lihat di sini, 1 itu berarti dia hanya melakukan simetri rotasi 1 volt. Nah, kalau yang 1 M ini berarti dia melakukan 1 volt rotasi dan 1 kali refleksi. Untuk yang ini 2 berarti hanya melakukan 2 refleksi, 2 rotasi ya, 2 volt rotation. Terus untuk yang ini berarti 2 volt rotation dan ada refleksi pertama dan ada juga refleksi kedua dan seterusnya ya. Nah, jadi ketika bisa dilihat di sini, jadi ketika bilangan rotasi, jadi ketika rotasinya itu bilangan ganjil ini ya, bilangan ganjil 1, 3, 1 dan 3, itu kemungkinan refleksinya itu hanya 1 kali. Jadi 1, 3 itu hanya 1 kali refleksinya. Dan untuk bilangan simetri rotasinya yang 2 atau genap ya, 2, 4, dan 6, itu kemungkinan refleksinya itu ada 2 kali. Jadi angka itu menyimbolkan simbol rotasi, jadi 1, 2, 3, 4, 6 ini menyimbolkan simbol simetri rotasi, dan huruf M ini merupakan simbol refleksi. Jadi huruf M pertama, misalkan yang ini yang ada 2 mm, huruf M pertama itu menyimbolkan bidang atau garis yang sejajar dengan sumbu rotasi, sedangkan untuk yang huruf M keduanya ini adalah bidang atau garis yang tegak lurus dengan sumbu rotasi. Jadi ada refleksi pertama dan refleksi kedua. Nah, ini contohnya. Tadi ini maksudnya adalah untuk kisi ini dia hanya bisa dirotasi sejauh 360 derajat supaya dia tidak berubah bentuknya ya. Jadi hanya ada 1 volt, jadi hanya ada simetri translasi. Ini kalau kita buat di sini sumbu refleksinya, dia tidak akan melakukan pencerminan ya, jadi tidak ada pencerminannya, jadi hanya ada simetri rotasi tanpa adanya pencerminan atau refleksi.
Nah, yang ini tadi sama dengan contoh yang sebelumnya saya jelaskan. Di sini hanya ada satu rotasi, one fold, dan satu refleksi. Jadi hanya ada satu refleksi. Kalau yang di sini hanya ada dua rotasi ya. Jadi kita rotasikan two fold ya. Jadi kita rotasikan sejauh 180 derajat. Sejauh 180 derajat. Nah, di sini juga tanpa adanya refleksi ya. Karena kalau kita tarik garis di sini dia tidak akan melakukan dia tidak sesuai dengan yang di kiri dengan yang di kanannya, jadi tidak ada refleksi. Kalau yang ini untuk 2 mm berarti dua rotasi dan 2 kali pencerminan. Jadi kita bisa cerminkan dia sejajar dengan sumbu rotasi ataupun dengan tegak lurus dengan sumbu rotasi. Begitu juga dengan kombinasi yang lainnya. Jadi untuk kombinasi rotasi dan refleksi itu hanya ada 10 kombinasi ya. Ada 1 M, 2 mm, dan sampai 6 mm. Oke, ini terkait operasi simetri refleksi. Selanjutnya adalah operasi simetri inversi. Jadi inversi itu adalah operasi simetri yang bisa diaplikasikan pada kisi 3 dimensi saja. Nah, operasi simetri ini membuat setiap titik yang berada pada vektor R itu relatif terhadap suatu titik acuan yang memiliki titik yang identik terhadap pada minus R relatif terhadap titik acuan yang sama. Jadi hampir mirip dengan vektor dengan simetri translasi ya. Nah, titik kisi acuan ini berperan sebagai pusat inversi yang disimbolkan sebagai ini ya ada satu bar. Jadi ketika ada kisi yang mengalami proses inversi, misalkan di sini dia memiliki simetri rotasi one fold ya, misalkan satu one fold, dan dia punya simetri inversi, maka one fold-nya ini kita tambahkan dengan bar di atasnya. Jadi di sini bisa kita lihat dari penulisan ini berarti ini adalah kombinasi antara rotasi dan juga inversi. Jadi rotasinya itu adalah satu ini dan yang untuk inversinya itu adalah yang tanda bar ini. Jadi kisi 3 dimensi akan memiliki kombinasi simetri yang telah dijelaskan di atas. Ini ya, misalkan rotasi dengan inversi. Nah, contohnya adalah operasi simetri rotasi inversi yang tadi yang one fold ya, one bar itu berarti one fold dengan inversi. Nah, jenis operasi ini kemudian menambah elemen simetri kisi selain yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, untuk apa kita pelajari simetri-simetri ini? Simetri ini digunakan sebagai dasar kita dalam menyusun klasifikasi ataupun mengelompokkan jenis-jenis kisi 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi sebentar kita akan jelaskan jenis-jenis kisi 2 dimensi dan 3 dimensi 2 dimensi dan 3 dimensi ini. Nah, keempat simetri yang tadi ada translasi, rotasi, refleksi, dan inversi itu yang menjadi dasar bagi peneliti di bidang material dalam mengelompokkan material-material yang ada di sekitar kita ya. Oke, jadi itu tadi terkait penjelasan operasi simetri. Jadi ada 4 ya, translasi, rotasi, refleksi, dan inversi. Untuk selanjutnya kita bahas tentang point group dan space group. Nah, ketiga operasi simetri yang terakhir itu ada rotasi, refleksi, dan inversi itu merupakan operasi titik ya, dan kombinasinya itu menjelaskan spesifikasi elemen simetri suatu jenis kisi terhadap suatu titik atau poin. Jadi suatu jenis kisi yang akan dikelompokkan dalam keluarga kristal itu dikelompokkan berdasarkan simetrinya ya, berdasarkan simetrinya. Nah, kelompok yang memenuhi suatu jenis simetri itu yang disebut sebagai point group.
Ini sebagai point group. Jadi misalkan ada beberapa jenis kristal itu memiliki simetri yang sama, misalkan rotasi dan refleksinya sama, berarti mereka bisa dikelompokkan dalam satu jenis. Nah, ini yang dinamakan dengan point group. Nah, pada kisi dua dimensi, itu dia hanya memiliki operasi simetri, rotasi, dan refleksi. Nah, kombinasi kedua operasi simetri ini akan menghasilkan 10 point group yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada 1, 1M, 2, 2MM, 3, dan seterusnya. Jadi ini yang dibahas sebelumnya ya, ada gabungan antara simetri rotasi dengan refleksinya. Jadi ini yang dinamakan point group pada kisi 2 dimensi. Sedangkan pada kisi 3 dimensi itu lebih rumit lagi karena terdapat operasi inversi sehingga memperbanyak point group yang bisa terbentuk. Nah, kalau di dalam 3 dimensi itu ada 32 point group. Kalau 2 dimensi hanya 10 point group, kalau di 3 dimensi itu dia ada 32 point group. Nah, kristal itu dikelompokkan berdasarkan simetri yang dimilikinya dibandingkan dengan simetri point group yang berbeda. Nah, selain itu, kisi yang konsisten dengan operasi point group jumlahnya itu terbatas ya. Kisi yang memenuhi syarat ini dikatakan sebagai kisi Bravais. Jadi di sini kita tidak akan membahas secara detail bagaimana kita memilih kisi Bravais dari point group. Jadi misalkan di kisi 2 dimensi itu tadi ada 10 point group, nah nanti itu kisi Bravaisnya itu hanya ada 5. Jadi kita tidak akan bahas lebih jauh kenapa hanya ada 5 kisi Bravais dari 10 point grupnya. Nah, jenis kisi Bravais itu akan dikelompokkan tersendiri dalam sistem kristal. Nah, kemudian simetri titik pada struktur kristal itu ditentukan oleh simetri kisi dan basis. Jadi ada simetri. Jadi ingat ya, struktur kristal itu terdiri dari kisi dan basis. Jadi ada simetri kisi dan basisnya. Jadi perlu diketahui bahwa unit sel itu bisa memiliki simetri lebih dari satu pada suatu lokasi karena ada simetri basisnya ya. Terus untuk elemen simetri yang terdiri atas gabungan titik dan operasi translasi itu bisa terjadi pada lokasi ini. Nah, kelompok yang memiliki kombinasi elemen simetri struktur kristal disebut sebagai space group yang akan menentukan kelompok simetri kristal secara keseluruhan. Nah, untuk jumlah space group pada kristal 2 dimensi itu ada 17 space group. Nah, untuk yang 3D itu ada 230 space group. Kenapa bisa sebanyak ini? Karena tadi terdapat basis ya yang ditambahkan dalam struktur kristal yang bisa menambah kemungkinan simetri yang terdapat pada basis tadi. Oke, kita masuk ke jenis-jenis kisi. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 10 point group pada kisi 2 dimensi dan 32 point group pada kisi 3 dimensi. Nah, kelompok point group ini merupakan dasar pengelompokan kisi. Jadi dasar kita dalam mengelompokkan kisi. Nah, kisi-kisi yang konsisten dengan operasi point group itu disebut sebagai kisi Bravais. Nah, jadi singkatnya itu terdapat dari 10 point group 2 dimensi itu hanya ada 5 point group yang merupakan kisi Bravais. Jadi 10 point group itu hanya ada 5 point group yang merupakan kisi Bravais. Nah, sedangkan untuk 3 dimensi dari 32 point group 3 dimensi itu hanya terdapat 14 point group yang merupakan kisi Bravais. Nah, kisi Bravais ini akan menghasilkan dari 5 point group tadi akan menghasilkan 4 sistem kristal untuk 2 dimensi dan dari 14 point group tadi akan menghasilkan 7 sistem kristal untuk 3 dimensi. Jadi di sini perlu kalian pahami bahwa point group itu ini ya point
point group itu merupakan bagian dari space group. Jadi dia merupakan mohon maaf, jadi point group itu adalah struktur kisinya. Jadi ketika kita menambah basis, maka point group itu berubah namanya menjadi space group. Jadi point group itu merupakan space group ya, atau sistem kristal. Nah, di sini bisa kalian lihat jenis-jenis kisi ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk 2 dimensi itu ada 17 space group, ada 10 point group. Nah, untuk kisi Bravais ini itu hanya ada 5 point group. Nah, dari 5 point group ini ada 4 sistem kristal. Dan untuk 3 dimensi ada 230 space group, ada 32 point group. Untuk kisi Bravais ini itu ada 14 point group kisi Bravais, dan dari 14 ini ada 7 sistem kristal. Nah, di sini kita akan bahas lebih detail lagi untuk jenis-jenis kisi untuk 2 dimensi dan 3 dimensi ini. Jadi ada 4 sistem kristal 2 dimensi, antara lain adalah miring, rektangular, miring ini atau oblique ya. Kalau bahasa Inggrisnya nanti kalian tidak paham, kalau lihat di buku ada oblique itu berarti miring. Rektangular itu apa ya? Persegi panjang ya, persegi panjang, terus ada persegi dan heksagonal. Nah, sistem kristal rektangular itu memiliki 2 kisi Bravais, yaitu rektangular primitif dan rektangular terpusat. Nah, secara keseluruhan terdapat 5 kisi Bravais dengan point grupnya masing-masing. Jadi untuk kisi 2 dimensi itu ada yang miring, ada rektangular primitif, ada rektangular center, ada square, dan heksagonal. Jadi oblique itu yang miringnya, ini vektor translasinya dia A-nya itu tidak sama dengan B, panjang A-nya tidak sama dengan B, untuk sudut antara vektor translasinya itu tidak sama dengan 90 derajat. Nah, untuk rectangular primitif, dia A-nya juga tidak sama dengan B, untuk sudut antar vektor translasinya itu adalah 90 derajat. Sama dengan di rectangular center, cuman bedanya ada 1 titik kisi di tengah-tengahnya. Nah, untuk square atau persegi itu A-nya itu sama dengan B, dengan sudut antar A, B ini adalah 90 derajat, dan untuk heksagonal A-nya sama dengan B, dan untuk sudut antara vektor translasinya itu adalah 120 derajat. Nah, jadi ini ya. Jadi tadi dari 5 ini ya tadi dari 5 point group itu ada 4 sistem kristal. Jadi oblique, rectangular, square, dan heksagonal. Jadi untuk yang miring itu dia punya karakteristik simetri point group 1, 2, jadi hanya ada one fold, ada two fold. Terus untuk yang persegi panjang ada kombinasi antara rotasi dengan refleksi, ada one fold rotasi dengan 1 refleksi, terus ada two fold rotasi dengan 2 kali refleksi. Jadi di sini ada 2 jenis kisi Bravais untuk rektangular, ada yang primitif dan ada juga yang untuk center. Nah, untuk square itu dia punya kombinasi one fold rotation dan juga ada one fold rotation dan kombinasinya dengan refleksi 1 dengan refleksi yang kedua. Terus untuk yang heksagonal itu ada 3, 3M, 6, dan 6mm. Dan untuk kisi Bravaisnya itu adalah yang dinamakan dengan heksagonal. Oke, sekarang saya ingin memperlihatkan contoh bagaimana operasi simetri untuk kisi Bravais 2 dimensi dalam hal ini untuk yang oblique atau yang miring ya, di mana A-nya itu tidak sama dengan B dan sudut antara vektor translasinya itu adalah 90 derajat. Jadi di sini dapat dilihat bahwa point grupnya adalah 1 dan 2 ya, atau one fold rotation dengan two fold rotation. One fold rotation itu 360 derajat dan untuk two fold itu 180 derajat ya. Jadi ingat dari θ-nya itu sama dengan 2pi per n. Berarti untuk one fold 2pi dibagi 1 dan untuk two fold 2pi per 2. Jadi 180 derajat.
Nah, untuk 1 volt kita misalkan jadi untuk 1 volt ya, kita misalkan kita punya kisi yang digambarkan oleh jajar genjang yang berwarna merah ini. Jadi A, B, C, D yang berwarna merah ini, kalau saya terapkan rotasi, mohon maaf, jadi kalau kita perhatikan kisi yang jajar genjang ini yang warna merah, kalau kita terapkan rotasi 90 derajat, maka bentuknya itu akan seperti jajar genjang yang berwarna biru ini. Jadi kalau kita putar sejauh 90 derajat terhadap sumbu rotasinya, maka bentuk jajar genjangnya ini akan seperti yang berwarna biru ini. Jadi 90 derajat ini bukan merupakan simetri dari kisi obliku ini, kisi miring ini. Nah, kalau kita putar lagi sehingga kisinya itu adalah berotasi 180 derajat, maka bisa dilihat kisinya itu akan kembali ke posisi semula, seperti yang ditunjukkan pada ini ya, jajar genjang yang berwarna hijau ini. Jadinya kita bisa katakan bahwa untuk kisi oblique atau kisi miring ini dia melakukan 2-fold rotation, karena kalau kita putar sejauh 180 derajat itu bentuknya akan kembali ke bentuk semula. Sama halnya kalau kita rotasikan 360 derajat untuk 1-fold rotation, itu juga akan kembali ke bentuk awalnya. Nah, kenapa tidak ada refleksi? Jadi misalkan saya buat garis ya, dari sini misalkan saya buat garis merah ini sebagai sumbu refleksinya, jadi B ke D ini sumbu refleksinya. Nah, ketika saya refleksikan titik C ini, jadi kalau saya refleksikan titik C ini, dia akan direfleksikan atau dicerminkan ke titik ini ya, pastinya di sini. Dia akan dicerminkan ke titik ini yang bukan merupakan titik kisi. Jadi padahal kalau kita ingin melakukan operasi simetri, harusnya simetrinya itu berada di titik kisi. Tapi bisa dilihat titik cerminannya ini yang C ini, titik cerminannya ini tidak tepat berada di titik kisi atau bukan titik kisi. Nah, begitu juga kalau sumbu refleksinya, kalau kalian buat mendatar ya, misalkan kalian buat mendatar sumbu, mohon maaf, eraser ini ya. Nah, kalau kalian buat sumbu rotasinya itu mendatar seperti ini, nah, terus kalian cerminkan B dan C ini, kalian tidak akan temukan B. Cerminannya itu akan tepat di sini, turun. Jadi cerminannya itu seperti ini ya. Di sini B. Jadi dia akan tidak tepat di suatu titik kisi. Makanya itu kenapa untuk yang kisi miring ini tidak ada refleksi, hanya ada 1-fold rotation dengan 2-fold rotation. Ini ya, 1-fold rotation dan 2-fold rotation. Jadi tidak ada refleksi di dalam sistem kristal oblique. Oke, selanjutnya itu tadi tentang jenis-jenis kisi 2 dimensi. Jadi untuk jenis-jenis kisi 3 dimensi itu dia terdapat 7 sistem kristal 3 dimensi dan 14 kisi Bravais dengan urutan kisi yang simetrinya paling tinggi ke paling rendah. Nah, sumbu kristal A, B, dan C nanti kita akan lihat penggambarannya A, B, dan C itu bagaimana. Itu dia digambarkan untuk menentukan ukuran dan bentuk unit sel. Terus panjang A, B, dan C, dan sudut alfa, beta, gamma itu merupakan parameter kisi atau konstanta kisi dari suatu unit sel. Nah, ada beberapa simbol yang akan kalian temukan, yaitu simbol P itu primitif, F itu face center, dan I itu body center. Jadi untuk primitif itu dia titik kisinya berada di sudut dari sistem kristalnya. Untuk face centernya itu dia berada pada bidang ya, di tengah-tengah bidang dari sistem kristalnya, dan untuk body center itu tepat di tengah sistem kristalnya, di tengah-tengah ruang sistem kristalnya.
Nah, terus ada juga sel base center atau end center, itu merupakan sel yang memiliki titik-titik kisi pada sudut sel dan pada salah satu pasangan permukaan yang berlawanan. Jadi ada titik kisinya itu ada di sudut dan juga ada pada salah satu pasangan permukaan yang berlawanan. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini untuk sistem kristal berbentuk kubik atau kubus itu akan ada tiga kisi grafais, yaitu simple cubic, ada body center cubic, dan ada face center cubic. Jadi ada SC, bisa kita simbolkan SC, BCC, dan ada juga VCC ya. Nah, untuk simple cubic itu primitif, body center cubic itu tadi apa ya? Yang I itu body center, berarti untuk F itu face center. Jadi bisa kalian lihat untuk yang simple cubic itu untuk yang sistem kristal kubik itu nilai A, B, dan C-nya itu sama, jadi sisinya itu sama semua, A. Jadi A-nya sama dengan B, sama dengan C, dan untuk nilai sudut, alfa, beta, dan gammanya itu adalah 90 derajat. Nah, untuk tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, untuk yang body center, untuk body center kubik itu ada satu titik kisi di tengah-tengah ruang kubus ini. Jadi dia berada di tengah-tengah ruang kubus ini. Terus untuk yang face center kubik itu dia berada di sisinya ya, di tengah-tengah tiap bidang dari kubusnya. Jadi ada satu di sini, ada satu titik di sini tengah-tengah, 2, 3, jadi ada ditambah 6 titik di masing-masing tengah bidang kubiknya. Nah, untuk tetragonal sendiri itu ada 2 kisi grafais, yaitu ST, simple tetragonal, dan ada, mohon maaf, ini bukan simple tetragonal ya, tapi body center tetragonal atau BCC ya, tetragonal. Ini T, ini I, atau disingkat BCT. Jadi untuk tetragonal itu nilai panjang sisi A-nya itu sama dengan B, tapi tidak sama dengan C. Terus untuk alfa, beta, gammanya itu 90 derajat. Nah, bedanya ini sama tadi ya, untuk body center tetragonal dengan body center kubik. Ada titik satu di tengah-tengah ruang dari jenis kristalnya, sistem kristalnya. Terus untuk orthorhombic ada empat kisi grafaisnya, ada simple orthorhombic, ada BCO, body center orthorhombic, ada VCO, FCO, face center orthorhombic, dan ECO atau end center orthorhombic. Jadi untuk orthorhombic itu nilai panjang A, B, C-nya itu tidak sama, untuk sudutnya itu dia 90 derajat satu sama lain. Nah, bedanya di sini ada penambahan end center orthorhombic ya. Jadi end center orthorhombic itu di tiap sudutnya ada titik kisi, dan ada juga titik kisi di antara bidang. Jadi apa tadi? Jadi sel untuk yang end center ini dia punya titik kisi pada sudut selnya. Jadi ini ya sudut-sudutnya, dan salah satu pasangan permukaan yang berlawanan. Jadi ada misalkan ini yang di bawah dengan yang di atas yang berlawanan. Jadi dia punya titik kisi pada salah satu bidang permukaan yang berlawanan. Nah, untuk sistem kristal heksagonal itu hanya ada satu kisi grafais, dan unit selnya itu boleh dalam bentuk kubik ya, kubik, kubus, atau heksagonal. Jadi ini ya, sistem kristal heksagonal itu hanya memiliki satu kisi grafais, dan unit selnya boleh dalam bentuk kubik, kubus, atau heksagonal. Sistem kristal heksagonal kubik itu hanya memiliki titik kisi pada sudut-sudutnya. Kalau untuk sistem kristal heksagonal itu memiliki titik kisi pada setiap sudut dan satu titik di tengah permukaan. Jadi bedanya untuk kubik tadi hanya memiliki titik kisi pada sudut-sudutnya. Kalau kristal heksagonal itu dia punya titik kisi pada setiap sudut dan satu titik di tengah permukaan. Nah, satu sel heksagonal diperoleh dengan menggabungkan 3 sel kubik. Ini ya tadi gambarannya.
Jadi ada untuk sistem kristal heksagonal yang kubik ini ya, yang kubik ini, yang ini ya. Saya gambarkan yang ini, yang titik ini. Titik ini. Jadi sistem kristal heksagonal kubik itu hanya memiliki titik kisi pada sudutnya. Sedangkan kalau yang heksagonal berarti keseluruhan dari sistem ini dia punya titik kisi pada setiap sudutnya. Jadi ini ya semuanya, dan satu titik di tengah permukaannya. Jadi di tengah permukaannya ada satu titik. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk monoklinik, dia ada dua kisi. Ada kisi Bravais, ada simple monoklinik ya, ini seharusnya. Simple monoklinik dan end-center monoklinik. Dan untuk triklinik itu hanya satu, yaitu simple triklinik. Terus ada juga yang dinamakan dengan trigonal atau rhombohedral. Itu seperti ini gambarannya. Jadi A-nya itu sama dengan B, sama dengan C, tapi untuk sudutnya itu untuk alfa, beta, dan gamma itu tidak sama dengan 90 derajat. Jadi kalau bedanya dengan simple triklinik, dia A dengan B dan C-nya itu dia tidak sama. Nah, ini secara singkatnya. Jadi untuk kisi 3 dimensi itu dia punya 7 sistem kristal, dan ini kisi Bravais-nya untuk masing-masing sistem kristalnya. Jadi kubik punya 3 sistem kisi Bravais. Parameter kisinya seperti ini. Jadi ada simple kubik, ada body center kubik, ada face center kubik. Nah, contohnya itu ada ini ya, Cu, Ag, V, dan ada natrium klorid, dan ada juga cesium dan cesium klorid ya. Terus untuk tetragonal itu ada simple tetragonal, ada body center tetragonal. Terus orthorhombic ada simple orthorhombic, ada body center orthorhombic, ada face center orthorhombic, dan end center orthorhombic. Untuk yang rhombohedral atau trigonal hanya ada simple trigonal atau simple rhombohedral. Terus untuk heksagonal hanya ada simple heksagonal, dan monoklinik ada 2 kisi Bravais, yaitu simple monoklinik dan end center monoklinik. Terus untuk triklinik hanya ada simple triklinik. Oke, sekian materi kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai struktur kristal, khususnya terkait arah dan bidang kisi pada perkuliahan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.